Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmuda dari kelas A564. Di sini saya akan mempresentasikan dampak dari virus corona. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Nah, virus ini biasanya kita sebut dengan COVID-19 ya. Gejala yang paling umum dalam virus COVID ini yaitu demam, batuk, pilek, dan juga kelelahan. Nah, COVID-19 ini menyebabkan infeksi berat pada paru-paru, bahkan sampai dengan kematian. Infeksi virus ini ditemukan di kota Wuhan, di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan begitu cepat di berbagai negara, di antaranya negara Indonesia. Seperti dampak corona terhadap ekonomi, yang pertama ada pengangguran meningkat, itu pasti ya, karena ada pengurangan karyawan di berbagai perusahaan. Kemudian yang kedua, pasar tenaga kerja pasca krisis. Nah, yang pertama itu tingkat perekrutan tenaga kerja itu nggak lagi sebesar sebelum COVID-19 ada. Kemudian yang kedua, perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang multitasking. Kemudian yang ketiga, usaha yang bisa berkembang pasca pandemi adalah usaha di bidang teknologi. Kemudian yang keempat, adanya sistem alih daya atau outsourcing. Karena biasanya kan ada pengangkatan karyawan tetap, berhubung adanya COVID-19 hanya karyawan kontrak saja. Kemudian ada dampak corona terhadap pendidikan. Yang pertama, tidak adanya pembelajaran di kelas, itu pasti, karena untuk memutus tali rantai COVID-19. Kemudian yang kedua, ada kesenjangan sumber daya. Kesenjangan sumber daya ini terjadi di 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil, karena kekurangan dari fasilitas yang memadai untuk online seperti jaringan dan lain-lain. Kemudian proses belajar itu terasa lebih berat karena siswa itu hanya ditugaskan untuk mengerjakan soal tanpa diberikan materi secara maksimal oleh guru ataupun dosen pembimbing. Kemudian yang keempat, meningkatnya resiko berbahaya, di antaranya yaitu pengaksesan situs-situs yang mungkin belum saatnya, khususnya terjadi di siswa SD sampai dengan SMP ya. Nah, kemudian ada dampak corona juga terhadap UMKM, di antaranya yaitu omset menurun pasti ya, karena konsumen itu lebih mengurangi mobilitas dia untuk keluar rumah. Kemudian yang kedua, ada UMKM ataupun pedagang kaki lima yang sampai dengan gulung tikar. Itu pasti terjadi karena kebanyakan kehilangan konsumen, kecuali yang udah bekerja sama dengan GrabFood ataupun GoFood. Itu pun ada penurunan, cuman nggak terlalu signifikan. Nah, dampak corona pun itu ada yang positif, di antaranya yang pertama yaitu memicu percepatan transformasi pendidikan. Jadi di masyarakat Indonesia, pemerintah telah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang kedua, munculnya beberapa aplikasi pembelajaran online seperti Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Yang ketiga, jumlah kursus online gratis seperti Ruang Guru, Zenius, Ruang Belajar, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas, karena kita tidak dituntut untuk belajar karena kita di rumah, jadi free, kita bisa belajar langsung praktek. Kemudian yang kelima, adanya kolaborasi antara orang tua dengan guru, jadi nggak melulu guru yang membimbing, tapi orang tua juga ikut andil. Kemudian yang keenam, ada penerapan ilmu dalam keluarga. Ilmu yang telah kita dapatkan di sekolahan atau melalui kita dapatkan dari guru, itu bisa kita terapkan di keluarga kita. Kemudian yang ketujuh, ada guru itu menjadi lebih akrab dan melek teknologi. Itu pasti, karena guru mungkin lebih intens ya untuk mengecek siswanya, kemudian jadi tahu teknologi juga. Yang kedelapan, ada internet sebagai sumber informasi yang positif, yang tadi saya presentasi dari saya bilang, internet bisa memberikan hal yang negatif dan juga bisa memberikan hal yang